sebentar saya lupa. Mbak Siti Nur Halimah. Mbak Siti Nur Halimah. Silakan Mbak Siti Nur Halimah. Bisa on mic kah? Baik, Bapak. Terima kasih atas waktu Mm-mm, dan kesempatannya. mm-mm, Kalau menurut saya pribadi itu faktor yang paling berpengaruh itu pendapatan sama kebutuhan. Lebih ke mm-mm, pendapatan sih, Pak. Jadi, mm-mm, pendapatan kan yang paling dibutuhin itu sama orang kan kebutuhan barang pokok ya. Jadi mm-mm. tuh pendapatannya juga mempengaruhi sama permintaan. Jadi, Ah, oke. semakin tinggi pendapatannya kan cenderung bisa meningkatkan permintaan barang normal ya, kayak barang-barang normal. Kebutuhan primer ya. Ya, Ha-ha. benar. Oh, Tapi juga menurunkan permintaan barang-barang yang bersifat konsumen gitu, Pak. oke, Jadi boleh. menurut saya lebih ke pendapatan sih Pendapatan untuk ya. kebutuhan Ya, primer. ya terima kasih Mbak Siti Nur Halimah. Jadi memang Terima kalau kasih misal kembali, Bapak. ya, jadi memang kalau misalnya pingin beli tapi kitanya nggak ada pendapatan kan kita cuman bisa ini ya, hanya berangan-angan saja. Oke, yang penting betul pendapatan ada uang. Oke betul, terima kasih Mbak. Kemudian ada Mbak Bella Mega Sukma Pratiwi. Silakan Mbak Bella. Ya, Bapak, terima kasih. Kalau menurut saya itu pendapatan konsumen lebih mempengaruhi kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa. Jika Mm-mm. pendapatan konsumen meningkat, maka kemungkinan besar permintaan akan meningkat karena konsumen memiliki banyak uang untuk membeli barang dan jasa tersebut. Betul. Jadi sama dengan Mbak Siti tadi ya, kalau misalnya Iya, kita ada pendapatan, maka pendapatannya makin banyak, kita jadi bisa beli lebih banyak. Amin ya. iya. Mbak Bella posisi di mana? Di Taiwan bukan ya Di, kemarin ya? Taoyuan di ya? Taiwan. Di Iya, Taoyuan nggak betul. sih? Iya, ingat saya. Bukan Sambil di Taipei, di Taipei, Oh di Taipei. Di Taipei. Oh iya iya. Yang bantu saya untuk record absen kemarin siapa Mbak Bella bukan ya? Tahu Mbak siapa ya kemarin? Mbak Putri, Oh Mbak Putri Yani. Putri, Mbak Putri ya. Aku. Oke. Oh, Oke. Ah, kebetulan Mbak Putri juga angkat tangan. Kita dengarkan komen Mbak Putri ya. Silakan Mbak Putri. Ya, banyak. Terima kasih Bapak. Banyak Mm-mm, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam hal ini. Tapi menurut pendapat saya pribadi, mm-mm. yang paling berpengaruh adalah harga barang. Mengapa harga Ah, barang? mm-mm, Karena faktor yang paling berpengaruh terhadap permintaan umumnya ketika harga naik, ceteris mm-mm. paribus jumlah barang yang diminta akan menurun dan sebaliknya. Ketika harga Ah, turun, jumlah barang yang diminta akan meningkat. oke. Ini jawabannya bagus Gitu. sekali. Sebenarnya eh jawaban ini juga ini masuk logika. Yang jawabannya teman-teman dari yang lain juga masuk logika. Jadi jawaban Mbak Putri juga bagus, Mbak Putriani. Jadi memang kalau misalnya harganya mahal nih ya, mahal Mhm. orang juga berpikir ya dua kali kayak ada yang pernah apa di kelas ini ya kemarin saya udah tanya ada yang pernah jalan-jalan ke ini nggak Taipei Iling I Mall Taipei iya, pernah, 101 pernah, pernah. pernah Kayaknya ya. udah pernah semua deh, Pak, yang di Taiwan. Yang udah pernah semua ya. Alhamdulillah. Berarti Kayaknya. semuanya ah, suka jalan-jalan ya. Di Taipei 101 mungkin yang di Jepang mungkin di Jepang juga ada um, the most expensive mall ya. Bukan kayak the most expensive tapi kayak mall yang dia ada brand-brand yang sangat branded gitu. Nah, kalau di Taiwan itu ada yang di Taipei 101 di ibu kota. Itu di Taipei 101 ada yang namanya gerai jam pitik pitik Philip Patek Philip Patek Philip nih. Ini jamnya bisa ngeliat layar saya nggak ya, teman-teman bisa lihat layar saya nggak? Bisa, Pak, bisa, Bisa. Pak, Ini bisa. ada sekarang gambar-gambar jam yang mahal ya. Nah, di 101 kalau teman-teman jalan-jalan kayak di lantai berapa itu ada gerai yang dia itu jual namanya jam pitik Patek Philips. Patek Philip. Di Patek Philip ini harga jamnya itu ada yang murah, ada yang mahal. Tapi yang ini nggak tahu. Ini harganya setahu saya itu ini kayak bukan yang di atas ini bukan, yang di bawah yang ada tulisannya Patek Philippe. Ini bukan, ini Carrera, Heuer Carrera, bukan yang ini di Patek Philippe.
Patek Philippe ini adalah jam-jam dengan harga yang satu unit rumah sekitar 60 sampai 60 juta rupiah sampai 60 juta rupiah ke atas. Nah, walaupun jamnya ini mahal, mahal, dia nggak semua orang berminat karena harganya menurutnya nggak masuk akal gitu, harganya tidak masuk akal. Jadi harga jamnya itu sekitar 100 juta, 60 juta rupiah gitu untuk satu jam saja. Jadi ya namanya jam sebenarnya kita bisa pakai yang murah ya, karena dia menunjukkan waktu yang sama sebenarnya ya. Kalau jam jam 1 siang ya semuanya jam 1 siang gitu. Teman di Patek Philippe ini dia membandrolkan dengan kualitas yang baik dengan harga yang sangat mahal. Yang beli berapa? Belum tentu satu bulan ada yang beli. Tapi sekali ada orang beli tentu saja dia mendatangkan profit. Nah, ini yang kaitannya bukan saya promosi tidak, tapi di sini saya kaitkan dengan yang dikatakan oleh Mbak Yuni bahwa tidak semua orang dengan harga yang terlampau tinggi, tidak semua orang mampu membeli dan tidak semua orang mau membeli. Tidak semua orang mampu membeli dan tidak semua orang mau membeli. Seperti itu. Jadi semakin tinggi harga orang akan berpikir dua kali walaupun mungkin dia ada uangnya. Seperti itu. Oke ya, kembali lagi ke materi. Ada siapa lagi yang tadi yang angkatan Pak Mas Riko Pradana yang di Jepang ya? Silakan Mas Riko. Ya, saya izin menambahkan saja. Iya, silakan. Faktor yang mempengaruhi adalah kebutuhan dan keinginan. Perubahan dalam kebutuhan dan keinginan konsumen juga mempengaruhi permintaan. Misalnya, peningkatan popularitas produk tersebut atau perubahan dalam tren dapat meningkatkan permintaan. Oke, contohnya apa Mas? Kira-kira yang lagi tren sekarang dan orang-orang pada wah menggebu-gebu nih, pengen beli nih. Apa ya kira-kira ya? Apa kira-kira? Ya, kira apa? Kira-kira apa ya? Yang lagi hot-hotnya, mumpung nggak hanya di Indonesia, di Jepang mungkin lagi tergila-gila sama apa mungkin? Tergila-gila Kalau di sama apa? Taiwan kayaknya kayak fashion deh Pak. Jadi kayak sekarang lagi pada musim kaos-kaos jersey gitu. Kaos. Oh, gitu ya. Oh, Emang harganya mereka sama antri gitu ya? iya. Sebenarnya enggak sih, cuman kayak permintaannya banyak. Oh, permintaannya banyak. Oh, oke. Saya nggak terlalu ngikutin fashion mode. Saya orangnya apa adanya. Saya orangnya apa adanya. Anyway, kalau di Indonesia mungkin lagi ngetren ini Labubu ini Mbak Siti. Ini kemarin sudah kita bahas nggak sih? Labubu. Ini boneka monster yang dipromotkan secara nggak tahu sengaja atau tidak sengaja oleh Jennie Blackpink ya. Labubu ini kemudian jadi booming dan saya rasa Labubu juga nggak hanya booming di Indonesia tapi di luar negeri juga. Jadi orang-orang pada awalnya antri. Dulu kalau di Indonesia ada Misue yang es krim yang dari Cina daratan yang warnanya merah, Misue itu antri sekarang tapi sudah banyak yang berkurang ya. Gitu. Jadi itu juga bisa menjadi salah satu contoh. Kemudian di sini ada Mbak Rita Nur Hotimah. Yang paling berhubungan menurut saya ada harga, karena harganya mahal maka permintaan bahan kurang. Oke, ini sama dengan yang dikatakan oleh Mbak Putriani ya. Mbak tadi siapa tadi yang Iya betul Pak Putriani. Mbak Putriani ya, Rita Nur Hotimah. Ya, oke. Bentar ya, saya nyatet namanya Mbak Rita. Biar saya tidak lupa. Rita Naura Putriani. Nomor 22 Bapak. 22. Rita Nur. Oh ya, ini yang ketemu. Di sini nomornya 25. Maaf. Iya, nomor 25. Oke, Mbak Nita Nur Hotimah. Oke, kita lanjut lagi ya. Nanti kalau ada diskusi lagi kita belajar lagi. Kita diskusi lagi. Jadi di sini ini kayak fungsi matematis ya. Jadi
ini ada fungsi matematis yang sebenarnya merupakan terjemahan dari faktor-faktor apa yang mempengaruhi permintaan barang. Ya, di sini ada QX. QX itu adalah kuantitas atau jumlah barang dan jasa yang diminta. Oke. Kesannya pusing ya, apa ini? Apa ini, Pak? Kok banyak tulisannya? Kok ada sama dengannya? Ya, biasanya saya sendiri tidak hobi dan tidak jago matematika. Jadi saya juga kurang suka kalau banyak hitung-hitungan seperti ini. Cuman kita coba pelan-pelan kita ambil saja uh, sederhananya, maksudnya seperti apa. Jadi sebenarnya di fungsi atau formula permintaan ini dia menggambarkan, jadi permintaan itu menggambarkan sebuah fungsi di mana merupakan gabungan dari beberapa faktor. Faktor apa saja? Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Apa saja yang tadi teman-teman sampaikan, seperti harga barang, kemudian pendapatan, kemudian harga barang lain, betul ya, harga barang lain, ekspektasi. Jadi yang ada tulisannya PX, AIC, PR, PE, IE, XE, TC, NC, AX ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi adanya permintaan. Nah, lupa kok namanya aneh banget sih, Pak? Kok namanya ada kayak rumus kimia gitu sih namanya. Ini sebenarnya dari bahasa Inggris ya. QX adalah quantity dari kata demand atau quantity, kuantitas atau quantity, makanya dia pakai huruf Q. F ini adalah fungsi atau function, jadi ini fungsi atau formula. Kemudian PX itu adalah pendapatan. PX itu harga barang. Jadi harga barang dan jasa X. Harga itu bahasa Inggrisnya apa? Harga bahasa Inggrisnya apa? Price. Jadi price X ya sebenarnya. Price. Ya betul, pintar. Jadi sebenarnya ini merupakan abreviasi atau singkatan dari bahasa Inggris gitu. Jadi kesannya seperti ini, apa sih kok kayak apa? Unsur senyawa kimia dulu. Enggak, ini adalah abreviasi atau singkatan dari bahasa Inggris. Misalnya ini pendapatan konsumen. Pendapatan bahasa Inggrisnya apa? Income ya. Income. Betul. Jadi singkatannya jadi IC. Kemudian harga barang dan jasa lain berkaitan, itu bahasa Inggrisnya apa? Product price rival atau price rival. Rival ini kayak kompetitor gitu. Jadi PR. Expectation itu E-nya itu dari expectation. Kemudian P-nya itu adalah product expectation mungkin ya, product expectation. Jadi kalau ekspektasi, kemudian IE itu apa? Income expectation. Jadi XE itu apa? XE itu adalah ekspektasi terhadap produk X di masa datang. Jadi sebenarnya ini adalah abreviasi atau singkatan dari bahasa Inggris. Jadi jangan bingung. Kalau bingung pegangan aja biar nggak bingung. Jadi ini adalah banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan ya. Sana sini ada yang ditanyakan nggak? Ini nggak ada hitungannya kok, cuman hanya ini kan pengantar, jadi kita secara garis besar teman-teman punya gambaran aja. Oke, belum ada? Kalau belum ada saya lanjutkan ya pelan-pelan ya. Hukum permintaan ini sangat-sangat terkenal ya. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar. Kalau teman-teman masih ingat, kalau saya dulu seingat saya belajar hukum permintaan itu waktu SMP. Tapi saya lupa SMP kelas berapa. Jadi saya ingat guru saya namanya Bu Susi, nggak tahu sudah almarhum atau enggak, semoga masih sehat. Itu mengajarkan tentang permintaan penawaran. Jadi seingat saya itu SMP. Nggak tahu ya kalau teman-teman ingat enggak. SMP ini nakal-nakalnya anak, jadi nggak tahu deh. Oke, jadi hukum permintaan ini sebenarnya kita sudah belajar di waktu di bangku sekolah dulu, tapi kita ulang lagi supaya teman-teman punya gambaran. Jadi terhadap hukum permintaan itu ada dua macam. Terdapat dua macam perubahan dalam kedudukan kurva permintaan. Yang pertama adalah perubahan titik kurva permintaan, dan kedua adalah posisi kurva permintaan. Jadi ketika jelas ya kan fluktuatif, kadang bulan ini
yang meminta misalnya 1.000 orang, bulan depan yang meminta 2.500, bulan ketiga yang meminta 500 orang. Nah, dengan adanya perubahan itu otomatis dalam grafik titiknya juga berubah kan. Nah, ketika titik berubah, otomatis posisi garis pun juga berubah. Nah, ini yang biasanya mempengaruhi perubahan terhadap kurva permintaan. Bukan perubahan permintaannya ya, perubahan kurva permintaan. Jadi beda ya. Kalau perubahan permintaan dipengaruhi apa? Dipengaruhi oleh yang ini tadi, beberapa faktor ini. Kalau yang sedang saya bicarakan ini adalah perubahan kedudukan kurva permintaan. Jadi kan ada kurva, biasanya kan naik turun kurva itu ya. Ya kayak kurva itu kan naik turun, fluktuatif. Nah, dengan adanya kurva ini biasanya ada penurunan permintaan yang mempengaruhi goresan dari kurva tersebut. Oke. Dalam hukum permintaan itu ada sebuah teori yang sangat terkenal atau seringkali disebut-sebut, namanya ada teori Ceteris Paribus. Nah, apa nih Pak Ceteris Paribus ini? Ceteris Paribus ini yang tadi disebutkan oleh Mbak Yuni. Bukan Ernawati, Pak. Mbak Ernawati. Oh iya, Mbak Ernawati. Iya. Ya, saya sambil pelan-pelan menghafal namanya ya. Oke. Jadi jika harga naik, maka jumlah barang akan turun atau berkurang. Ini aturannya. Jika harga turun, jumlah barang diminta akan bertambah. Ini aturannya. Seperti ini. Teorinya, asumsinya seperti ini. Jadi kalau harga naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang. Jika harga turun, jumlah barang diminta akan bertambah. Ini mungkin contohnya kalau kita beli emas ya. Kalau beli emas kan kalau harganya naik kan kita nggak mau beli deh, jangan beli dulu deh, harganya naik nih. Bulan depan harganya turun, ternyata emasnya turun sedikit. Emas murah nih, emas murah, ayo beli emas yuk gitu buat investasi. Nah, ini bisa. Tapi tidak semua. Contohnya lagi Labubu. Labubu ini harganya, ketersediaannya sedikit, harganya mahal, orang tetap banyak, ya kan? Berarti kan tidak semuanya asumsi Ceteris Paribus ini berlaku. Ada yang seperti saya bilang minggu lalu, ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa dijelaskan secara logika. Ini kan logikanya, asumsinya seperti ini, tapi ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan oleh asumsi gitu. Misalnya nih, ada yang tahu lah ya, pernah mendengar tas Louis Vuitton atau LV. Louis Vuitton, Pak. Louis Vuitton, ya bacanya Louis Vuitton dari Paris ya. Harganya ini yang KW kayaknya ini. Harganya KW. Mungkin asli harganya nggak segini. Louis Vuitton, Louis LV, Louis Vuitton, Paris punya. Nah, orang mas banyak yang beli, harganya nggak masuk akal. Ini harganya banyak, ini orangnya banyak yang beli. Ini bagus-bagus ya harganya. Ini ada apa aja nih? Wallet, ada handbag, ada jewelry. Terus ada ini Nanse Qian Bao Ji Xiao Xing Bi Jian. Nah, ini ada apa namanya buat cowok-cowok kecil-kecil, apa namanya, wallet kecil-kecil cowok gitu. Ini yang cowok kayaknya, ini cowok Nansing Pitai. Ini ada wallet ya, wallet apa, belt, apa, sabuk. Nah, jadi ini semua harganya mahal, enggak yang harganya 100 NT 1000 NT itu, enggak, harganya mahal, tapi orang banyak yang mau. Nah, ini juga tidak berlaku di Ceteris Paribus ya. Jadi again, Ceteris Paribus hanya asumsi. Oh, ini ada harganya, geng. Ini harganya, geng. Kita sambil melihat katalog ya. Mungkin teman-teman ada yang tergiur menabung, ini untuk suami saya, untuk pacar saya, untuk ini. Mungkin yang di Jepang juga. Kalau di Jepang harga kursnya lebih bagus, bisa beli di Taiwan. Nanti dibantu kirim. Tapi ongkir ditanggung sendiri. Sama ada biaya admin.
Jadi ini apa sih ini? Ini apa ini? Oh, ini cincin, cincin. Cincin ini ada arhuan ini apa anting. Ini ada gelang. Nah, ini tapi cowok kayaknya ini. 24.800 NTD. Jadi sekitar berapa tuh? 25.000. Sekitar berapa? 12 juta. 12 juta ya. Harganya seharga motor ya. Ini ada nih. Ya nggak murah nih, agak murah sedikit. Bukan kita pasarannya, Pak. Oh, pasarannya bukan kita. Nggak apa-apa. Nanti semoga rezekinya banyak jadi bisa beli ini. Ini ada nih gelang ini. Sohuan gelang tangan. Harganya 15.000. Nanti kali aja ada yang mau memberikan pasangannya nih. Nih ya. Kita sambil lihat-lihat supaya nggak bosan kalau soalnya jam-jam rawan tidur. Biasanya kalau melihat cewek-cewek melihat perhiasan ini, mungkin ini ya perhiasan. Jadi langsung bangun matanya langsung ini. Bentar, refreshing sebentar. Ini harganya berapa ini? Harganya nih apa namanya? Kalung. 24.000. Loh, ini 20.000 nih anting-anting nih. 20.000 itu sekitar berapa? 10 juta ya? 10 juta. Iya, 10 juta. 10 juta. Nih kan kalau mau ke manten, ke kondangan, pakai ini cetar membahana. Nih, cetar membahana. Tapi mereka nggak tahu kalau barang mahal. Oh, iya. Nggak apa-apa. Nanti kan kelihatan bedanya. Nanti ini dipamerin aja. Ini asli loh gitu. Ini apa sih dari websitenya? Ini bukan kaleng-kaleng nih. Nih, harganya 20.000 NTD. 10 juta rupiah. Apa nih? Emas nggak ya? Emas nggak? Harganya apa nih? Monogram. Jeans emas. Ini emas kok. Dia ngomong dia emas. Jeans semian jin nggak tahu ini apa. Jadi ini emas. Jadi lumayan lah bisa dijual lagi gitu. Oke, cukup. Cukup promosinya. Saya nggak dibayar LV. Saya dibayar UT. Jadi sudah cukup. Oke, balik lagi ya. Yuk, berikan contoh fenomena Ceteris Paribus dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, kita balik diskusi lagi biar nggak bosen. Siapa nih Mbak Dwi Antasari? Mau menjawab? Ya mungkin harga minyak, Pak. Jadi ketika harga minyak naik, kita jadi agak nggak langsung beli dulu gitu. Minyak ini minyak tanah maksudnya ya? Minyak goreng. Minyak goreng. Siapa sih sekarang masih menggoreng pakai minyak tanah? Dulu kalau zaman tahun 90-an kan ada yang ngalamin nggak pakai kompor, pakai minyak sumbu minyak tanah? Ada. Tahun berapa? 99 kayaknya masih deh. Orang iya. waktu saya kecil kayaknya masih pakai itu Minyak kompor yang kompor pakai sumbu. Iya betul sumbu. Pakai sumbu itu harus susah itu. Ini boleh minyak goreng tapi ini yang diomongkan oleh Mbak Dwi. Dwi siapa tadi ya? Antari Augustin. Mbak 27. 27. Oh iya Mbak Dwi Antari Augustin. Terima kasih. Ya minyak goreng ini fluktuatif harganya ya. Kayak Bimoli dan Freshwell kalau di Indonesia, kalau mama saya pakainya Freshwell kayaknya murah kayak. Jadi itu fluktuatif. Lebih murah lagi minyak curah. Minyak curah. Oke, jadi boleh. Kemudian ada Mbak siapa lagi? Mungkin Mbak Gusti Ayu Kadek Yuliani dulu ya, baru Mbak Putriani. Silakan Mbak Gusti Ayu. Ya, baik Pak. Silakan. Kalau saya lihat sih kayak di sini nenek suka beli buah ya. Kalau dalam harga buah apel itu dia lebih murah, jadi nenek itu bisa beli lebih banyak gitu, Pak. Tapi kalau untuk harga apel itu lagi naik gitu, jadi nenek itu berpikiran jangan beli apel dulu, jadi beli buah yang lain lebih murah seperti itu. Jadi neneknya ini ya sangat istilahnya harga terhadap harga ini tahu ya, berarti masih sehat dong nenek ya? Iya, masih sehat Pak. Tinggalnya di mana Mbak Gusti Ayu? Panggilannya Ini siapa? saya sedang bekerja Pak di Taiwan sebagai perawat lansia. Kota? Di kota? Di Taipei Pak. Di Taipei. Daerah ini Bandara Songsan sini. Oh, deket saya dong. Songsan Airport. Iya benar Songsan Airport. Satu stasiun itu ada stasiun namanya Tache.
Tace. Oh ya, Nah, Tace itu ada namanya kampus. Mbaknya pernah ke Tace nggak? Ada kampus namanya Zhejiang University. Di Tace itu kalau mbaknya ngelihat keluar dari MRT itu ada tulisannya tuh di MRT-nya Tace. Coba nanti dilihat Tace Zhejiang University itu. Nah, itu saya kerja di situ. Nah, jadi kalau saya kerja di situ di Tace itu ada pondok martabak atau pondok roti oh iya 102. Pondok Roti itu ya Nah, benar itu Pak. kan depannya kampus saya kerja. Oh seperti Itu itu, dekat ya ya. deket ya. Tapi saya tinggalnya di Nehu. Nehu Di District. Nehu. Iya, Mbak Gusti Dekat Ayu. dengan kantor KDI dong Pak. Lumayan, lumayan dekat. Ini Mbak Gusti Ayu Kadek Yuliani panggilannya siapa? Mbak Gusti Ayu Kadek atau Mbak Yuliani? Saya tuh biasa dipanggil Yuka Pak. Ya siapa? Yuka. Oh, nama panggungnya Yuka Mbak gitu. Yuka. Nama panggungnya Mbak Iya Yuka. benar. Oke, boleh. Boleh Mbak Terima Yuka. kasih Pak. Makasih ya. Wadah Mbak Putriani dulu. Mbak Putriani silakan. Baik, terima kasih Bapak. Mm-mm. Dalam relevansinya dengan kehidupan sehari-hari, Cetris Paribus digunakan untuk menyederhanakan formulasi dan deskripsi dari asumsi ekonomi. Mm-mm. Contohnya pada hukum permintaan tetap, Mm-mm. yaitu apabila harga naik maka permintaan barang atau jasa turun. Sebaliknya, jika harga turun maka permintaan barang atau jasa naik. Mm-mm. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, Mm-mm. apabila seseorang ingin membeli motor. Oh, oke. Contohnya jika harga sepeda motor turun 10% Mm-mm. dan akibatnya akan ada kenaikan jumlah permintaan sepeda motor. Oh, ya bisa. Itu pun sebaliknya, Mm-mm. jika harga sepeda motor naik dan Mm-mm. akibatnya jumlah permintaan turun. Boleh. Itu Cuma Pak. saya Sampai. pernah nggak sih sepeda motor harganya turun? Pernah nggak? Saya nggak pernah. Pernah, Oh, pernah pernah? kok. Oh, Kalau gitu. ada edisi baru. Kalau udah Ah. second turun, Pak. Oh, kalau udah second beda lagi Enggak, dong kalau ceritanya. keluaran baru tuh, Oh, misalkan setiap tahun kan Honda Motor meluncurkan produk baru. Jadi produk dari tahun lalunya itu turun harga gitu. Soalnya tahun kemarin aku beli motor gitu. Oh gitu. Jadi kalau misalnya ada Iya. yang keluaran baru, berarti yang edisi yang Harga- lama, harga versi sebelumnya yang itu, lama turun. ya. Turun 10% Iya, gitu ya. dulu Ya, dulu Scoopy kan harganya itu sampai berapa pas pengeluaran pertama Pak. Mm-mm. Tetanggaku beli kan. Mm-mm. Setelah udah lama itu harganya jadi turun gitu. Gitu. Oke. Jadi bisa ya ternyata. Saya kira harga itu ya kecuali second ya. Kalau second mah tahu sendiri murah. Oke, anyway. Thank you Mbak Putri. Kemudian ada Mbak Leisa Iya. Alfiah Fatimah. Silakan Mbak Leisa. Namanya bagus sekali Mbak Leisa. Terima kasih, Mbak. Terus silakan. Iya, menurut saya contoh dalam kehidupan sehari-hari itu tentang produk iPhone. iPhone gimana itu? Iya, jika si harga iPhone-nya itu sedang mengalami penurunan, kayak kalau ngeganti series yang baru itu, nambah series ya misalkan, iya, itu permintaannya pasti akan naik, soalnya harganya pasti turun. Oke, Dan jadi sebaliknya jika seriesnya yang baru itu harganya pasti lebih mahal dan permintaannya pasti belum sebanyak series yang sebelumnya. Oke. Wah, tapi kadang iPhone juga banyak juga walaupun dia belum keluar, tapi oke lah. Yang penting tahu konsepnya ya, bahwa kayak itu seperti yang sepeda motor yang Mbak Yuliani tadi bilang, kalau misalnya mungkin ya yang sebelumnya jadi turun harganya. Cuman Iya. iPhone walaupun ini Mbak, walaupun belum banyak yang antri itu kayaknya ya, yang penggila iPhone, tapi mungkin nggak sebanyak. Saya nggak tahu Mbak Laisa posisi di mana sekarang? Aku di Jepang, Oh, di Jepang. Di Jepang banyak Iya. orang yang pakai iPhone. mayoritas. Oh, mayoritas. Iya. Berarti mereka suka dong beli iPhone walaupun ada keluaran baru, mereka antri-antri aja dong. Kayaknya ya. Berarti Catrice Paribus nggak berlaku tuh Mbak. Catrice Paribusnya nggak berlaku. Yang harganya mahal tetap aja antri. Jadi kurang berlaku. Tapi nggak apa-apa. Buktinya itu banyak wal harganya mahal orang pada antri. Mbak Leisa juga pakai iPhone. Iya. Oh, itu kan berarti kan banyak yang mau nih. Tapi nggak. Ya udah nanti. Untuk beberapa kasus di iPhone tidak berlaku, tapi mungkin di handphone lain mungkin berlaku ya. Oke. Anyway, thank you Mbak Leisa. Kemudian ada Iya, Mbak Pak. Bella. Silakan Mbak Bella.
Iya Pak, kayak selain harga dan permintaan ada pekerjaan dan gaji. Jika jumlah pekerjaan di suatu industri meningkat, gaji rata-rata mungkin menurun, asalkan keterampilan pekerja, kondisi pasar, dan faktor-faktor lainnya tetap sama. Oke. Jadi misalnya kaitannya dengan salary ya atau gaji ya. Kalau misalnya dia ini gajinya banyak, kemungkinan juga dia mendukung adanya ceteris paribus ini. Oke, boleh. Berikutnya ada Mas Riko. Mas Riko. Contohnya ceteris paribus dalam fenomena sehari ada pada musim taipung, kenaikan harga telur. Jadi jumlah permintaan banyak, terus telur itu kurang dalam produksinya. Jadi kalau misalnya typhoon itu tuh telurnya berkurang atau telurnya mahal nih? Telurnya di Telurnya mahal, mahal karena permintaan banyak, terus termahal. telurnya itu Paham, produksinya paham. berkurang karena pada Pada yang minta. mati mungkin. Iya, iya, iya. Jadi karena pasokan telurnya berkurang, harganya jadi mahal. Jadi orang jadi nggak naik. bisa beli. Oke, ini bisa ada kaitannya. Oke. Di Jepang sering ya typhoon ya? Typhoon itu Di apa, Pak? Taiwan enggak? Di Typhoon. Taiwan, di Taiwan. Angin puting Angin beliung ribut. bukan? Iya, iya. beliung. Peting beliung. Angin puting Eh, beliung. Iya, puting beliung di itu yang Jepang juga muter-muter. hampir Gimana? angin topan, Topan, angin Mas. topan. Topan, Oh, topan. namanya Taifu Pak kalau di sini. Taifu nggak sih? Taifu. Taifu. Oh, Iya. oke. Jadi Typhoon kalau di nggak sih? Jepang Typhoon bahasanya, kali. kalau di Jepang bahasanya apa? Taipu, taipu. Taifu Pak biasa. Taifu. 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 Oke. Angin topan kayaknya itu ya, angin topan. Tapi anginnya kenceng. Kalau puting beliung itu yang muter tuh kayaknya. Yang muter, yang muter. Kok tanganku hilang? Tanganmu hilang. Kenapa tangan kamu hilang? Enggak. Dari tadi kan angkat tangan tapi tiba-tiba hilang. hilang gitu loh, Pak. Oh gitu. Oke, yaudah silakan sekarang yang lain, Mbak. hilang. Kok bisa hilang? Oke, silakan Mbak Siti. Pompong biar tangannya ini. Mohon maaf ya teman-teman. Mau izin menjawab Pak, kalau fenomena ceteris paribus dalam kehidupan sehari-hari ini contohnya ini kan udah mulai mau memasuki musim dingin. Nah, jadi kayak di PX Mart itu stok-stok es krim udah pada dikurangin gitu. Jadi diganti gitu? sama makanan yang itu Hangat-hangat. hangat-hangat Masa yang sih? itu kayak Kok saya nggak tahu? iya itu iya Kok nggak iya bilang Bapak, saya sih di 7-Eleven? freezernya udah beda. Saya ngamatin gitu. Oh gitu. Terus sekarang juga udah banyak penjual yang jualan jaket tebal gitu-gitu. Boleh. Jadi kalau Kan- misalnya Mm-mm. wait, apakah itu ceteris paribus? Kalau semisal permintaannya berkurang, ceteris paribus ini berkaitan dengan harga ya. Kalau misalnya permintaannya es krim ini kan nggak ada kaitan dengan harga. Coba dipahami dulu Mbak Siti. Jadi gini Bapak, mm, kan kalau musim panas itu permintaan es krim tinggi ya. Kalau mulai Mm. memasuki musim dingin, permintaan es krim itu menurun. Maksud saya gitu tadi. gitu. Jadi kalau misalnya Mungkin penyampaiannya kurang tepat, mohon maaf. Wait. Kita lihat dulu. Ini ingat dari teori ceteris paribus ya teman-teman. Jika harga naik, maka jumlah barang diminta akan berkurang. Jika harga turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah. Jadi kaitannya dengan harga Mbak Siti. Jadi harga. Jadi bukan karena mungkin lebih ke cuaca, mungkin harga es krimnya kalau tadi yang disampaikan oleh Mas Riko mungkin bisa masuk akal karena telur itu misalnya ada typhoon atau angin topan mati sehingga harganya naik telur. Harganya atau stoknya berkurang sehingga stoknya berkurang bentar harganya pasti pokoknya kalau ceteris paribus itu harganya naik maka orang akan gampangnya gini harganya naik orang nggak mau beli gitu aja loh gitu. Jadi coba gabungan dengan antara harga dan permintaan gitu ya. Jadi kalau misalnya harganya telur harganya naik misalnya atau minyak tadi yang paling tepat, minyak nih harganya naik nih, aduh mending kalau harganya naik mending ntar dulu deh kita kurangin konsumsinya gitu. Mungkin bisa diganti dengan apa ya, mentega juga mahal ya harganya. Mungkin harganya ini harganya naik
kita sedikit-sedikit deh, hemat-hemat deh pakainya biar nggak beli-beli terus gitu. Atau mungkin tadi yang pokoknya berkaitan dengan harga, oke? Tapi nggak apa-apa. Jadi yang berkaitan sama harga gitu ya, Pak? Betul ya. Kita balik lagi ke Jadi bukan definisi. faktor lain. Betul, kita balik lagi ke definisi dari ceteris paribus. Yang lain ada Mbak, thank you tapi Mbak Siti. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Iya sama-sama nggak apa-apa. Kemudian ada Mbak Dika, baru Mbak Erna. Ada lagi Mbak Juneri. Silakan Mbak Dika. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Mungkin saya akan menambahkan saja itu penggunaan AC kali ya Pak. Saat musim panas kan biasanya penggunaan AC semakin meningkat. Mungkin itu terjadi harga semakin naik gitu loh Pak. Oke. Mungkin AC harganya harga per KW-nya tetap AC. penggunaan Listriknya Pak. Listrik ya maksudnya. Listriknya yang naik harus listriknya. hati-hati. Harga per KW itu akan selalu tetap. Jadi maksudnya harga per KW-nya misalnya 5. Ini Mbaknya di mana posisi? Jepang atau Taiwan atau Indo? Taiwan Pak. Oh, di Taiwan. Nah, di Taiwan itu kan biasanya kalau ada yang harga per KW-nya 5 NT sama harga per KW-nya 6 NT tergantung ya, tergantung daerah. Nah, dia akan tetap mau musim dingin pun harga AC-nya juga harga listriknya segitu. Harganya mungkin memang betul penggunaannya akan berkurang. Nah, tapi sekali lagi kalau ceteris paribus ini lebih ke harga ya. Mungkin ini coba contoh lain kalau beli AC-nya misalnya. Saya menambahkan transportasi mungkin Pak. Transportasi kenapa? Kalau libur panjang mungkin tarifnya akan meningkat gitu. Tarifnya harganya akan naik. Libur panjang transportasi. Di mana itu harganya? Di mana? Kalau di Indo mungkin ada aja sih Pak. Oh gitu, oke, yang berkaitan harga ya. Transportasi, harganya kayaknya tetap aja deh harganya. Mungkin yang Tapi kalau ojol kayaknya bisa naik deh Pak. Maaf, ojol bisa, Pak. ojol. Mungkin lebih Ya. lebih ke tepat ini sih kalau misalkan harga BBM naik gitu kan, pasti kan itu ongkos transportasi kan bakal naik lagi gitu mungkin. Oke, betul. Jadi kalau misalnya harga BBM naik, mungkin orang akan lebih menghemat untuk tidak membeli BBM. Mungkin dia akan beralih ke sepeda. Itu bisa. Kemudian dengan harga BBM turun, walaupun saya tidak tahu apakah BBM pernah turun ya. Kayaknya trennya naik-naik terus deh. Emang harga BBM bisa turun? Pernah turun ya? Turun pun sedikit nggak sih BBM ini? Yang BBM pernah turun ya? Kebanyakan naik sih Pak. Kebanyakan naik ya. Jadi oke, berarti kalau dia banyak naiknya, berarti Mungkin pernah Pak, tapi sedikit turunnya. pernah tadi. Kalau misalnya turunnya sedikit, berarti bukan ceteris paribus juga. Jadi, bentar saya catat dulu Mbak Junaeri ya. Junaeri bukan sih? Sorry. Juneri Pak, tanpa A. Juneri. Oke, Juneri. Yang penting teman-teman paham dulu konsepnya ya. Jangan cari contoh yang susah, carilah contoh yang naik turun gitu aja. Kayak yang dia naik banyak orang beli, yang kalau turun kalau turun banyak orang beli, yang naik nggak ada orang beli gitu aja. Coba bentar saya catat dulu Mbak Juneri. J nomor ini nomor 13. Oke. Boleh kasih contoh satu lagi nggak Pak? Boleh, silahkan. Dengan siapa tadinya? Juneri. Oh, Mbak Juneri, silakan Mbak Juneri. Mungkin dari ini ya Pak, misalkan harga barang substitusi gitu, harga barang pengganti gitu. Contohnya? Kayak contohnya misalkan kan harga telur di pasar kan cenderung naik. Mungkin masyarakat lebih ke ya boleh itu. Ya paham, boleh. Kayak gini, misalkan harga telur itu kan murah, berarti kan permintaannya naik tuh dibandingkan harga ayam. Itu kan bisa jadi pengganti tuh Pak, telur antara telur sama ayam. Boleh, itu bisa masuk akal. Jadi kalau harga telur naik atau cabai naik, orang jadi beralih ke misalnya cabai atau telur naik nih, aduh jadi jangan beli telur dulu deh,
kita beli tahu, sumber protein tahu dan tempe. Tapi ketika telur turun, oke, kita boleh beli telur lagi, itu boleh. Nah ini gampang. Oke. Sekarang ada Mbak siapa lagi? Kok banyak sekarang jadi ya? Saya cuma pilih aja ya, yang belum aja ya. Mbak Gustita Ayu tadi kan sudah, jadi nanti gantian sama temannya yang belum ya. Saya lower hand dulu, saya turunkan. Tinggal Mbak Devi, Mbak Tia, sama Mbak Windy Amalia. Oke, sekarang Mbak Devi dulu deh. Mbak Devi Anissa Budi Rahayu. Silakan Mbak Devi. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Kalau menurut saya akhir-akhir ini kan di Jepang itu lagi ini langka beras ya, Pak. Terus jadinya harganya kan naik. Nah, yang biasa kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya biasanya kan saya tuh nyetoknya 2 bulan itu bisa 20 kiloan kan, Pak. Tapi karena harganya naik, jadi saya mengurangi. Jadi kayak cuma beli per bulan berapa gitu, Pak. Terus diganti sama ubi karena ubi tuh sekarang lagi banyak. Sumber jadi karbonnya lebih murah. Nah itu gitu, boleh. Pak. Terima kasih. Boleh itu. Jadi kalau harganya naik, berasnya harganya naik karena kelangkaan, kemudian orang jadi mengurangi konsumsinya, kemudian beralih ke ubi, itu boleh. Oke, kemudian ada Mbak Tias Hanafi. Sorry Mas Tia Hanafi. Kemarin ya namanya, maaf. Silakan Mas Hanafi. Ya Pak, mungkin dari tadi barang terus saya mencoba buat nyontoh jasa Pak. Boleh. Oke, untuk jasa elektronik itu sendiri kan kadang juga naik turun tergantung kesulitan juga. Cuma kebanyakan konsumen dia kalau harga jasa yang ditawarkan itu naik, rata-rata konsumen cenderung untuk malah beli baru. Cuma jika jasa yang ditawarkan cenderung menurun, konsumen lebih baik memperbaiki. Jasa apa yang bisa beli contoh nggak? Jasa apakah misalnya nih jasa mungkin perbaikan elektronik Pak? Jasa perbaikan elektronik, emang itu harganya naik turun ya? Enggak sih sebenarnya, cuma dia tergantung tingkat kesulitan dalam memperbaikinya Pak. Kalau gitu berarti itu kalau saya rasa kalau seperti itu kayak bukan Catrice Paribus deh Mas. Jadi mungkin coba cari jasa lain yang dia ini dia lagi mahal tapi kemudian murah, apa ya, jasa jahit baju Pak. Jasa jahit baju. Kalau saya mau musim tahun ajaran baru itu kan biasanya banyak orang yang mau jahit seragam. Itu bisa, jasa itu bisa. Jadi kalau jasa yang diminta, jasa yang dia itu rame pada musiman. Nah, kalau elektronik ini kan mungkin lebih stabil ya. Jadi kita belajarnya jadi lebih nggak agak susah ngerti. Tapi kalau mungkin jasa jahit baju, seragam sekolah, ketika permintaan naik, harganya naik, jasanya agak susah nih. Coba kita pikir bersama ya. Kita pikir bareng ya. Kalau semisal jika harga naik, jumlah yang diminta akan berkurang. Jadi kalau misal penjahitnya harganya naik, apakah jumlah orang yang menjahit akan berkurang? Kayaknya enggak. Ya lebih baik beli baju di toko langsung. Beli baru nggak sih? Beli baru. Ya, kayaknya seperti itu. Oke, boleh cenderung beli baru karena misalnya dia ini. Kalau harga penjahitnya turun, maka orang akan cenderung menjahitkan baju atau menjahit dari ini ya. Oke, itu boleh ya. Oke, itu boleh. Kalau gitu lebih jelas ya mungkin. Terakhir Mbak Windy Amalia, silakan Mbak Windy. Thank you tadi ya, Mbak siapa tadi yang terakhir tadi? Oh, Mas Hanafi ya. Thank you, Mas. Oke. Saya Tika Ayulindani belum ditambah poinnya tadi di daftar namanya. Tika. Oh, oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Tika. Atas, Pak. Oke. Atas Pak. Terima kasih. Iya, tolong diingetin sendiri ya kalau misalnya saya nggak kelihatan nama saya ditambahin. Coba diingetin ya karena saya juga namanya manusia ya. Oke. Kemudian ada Mbak Windy Amalia. Silakan Mbak Windy. Hai Mbak Windy, apakah kamu ada? Windy, pakai W apa?
Ya gimana Pak? Oh, enggak, silakan. Silakan. Contohnya di sini ketika harga cabai ya Pak, kita Boleh. ketemu sama barang lagi. Ya harga cabai naik, pembeli cenderung akan membatasi jumlah cabai yang dibeli. Tetapi ketika harga cabai turun itu pasti pembeli bakal akan menaikkan jumlah cabai yang dibeli itu. Tetapi jika di sini ada faktor yang tidak diketahui seperti tingkat elastisitas permintaan terhadap cabai, pembeli mungkin masih akan terus membeli meskipun harganya lebih tinggi. Mungkin kayak semisal membeli karena terpaksa karena butuh banget gitu. Pasti pembeli pasti akan tetap membeli walaupun harganya itu tinggi gitu. Nah, di dalam konsep Catrice Paribus ini membantu kita. Jadi cuma hanya fokus terhadap harga aja tanpa harus mempertimbangkan yang lainnya gitu, variabel yang lainnya. Oke, ini betul. Contohnya tadi cabai ya. Cabai itu kan sebenarnya harganya mahal, otomatis orang akan mengurangi konsumsi cabai, mungkin akan beralih ke tomat. Mungkin cabainya dikit, tomatnya banyak. Tapi ketika harga cabainya murah, orang akan pakai cabai. Pedesnya udah kayak level 10 gitu ya. Itu boleh. Oke, itu contoh yang cari ya contoh Catrice Paribus yang mudah dipahami. Oke, yang penting teman-teman paham. By the way, Mbak tadi siapa ya? Sorry, tadi lupa tiba-tiba. Amalia. Iya, Mbak Amalia posisi di mana? Windy Amalia. Posisinya di Taiwan, Pak, di Taichung. Di Taichung. Di rumah tangga atau di pabrik? Rumah tangga. Rumah tangga. Oke, udah berapa lama di Taiwan? Iya, bahkan ini untuk cabai aja kalau misal harganya naik itu penjual kayak misal pedagang rujak atau apapun itu pasti bakal membatasi. Iya, betul. Jumlah cabai yang dipakai. Ini Bapak nanya, tadi Bapak nanya kamu berapa lama di Taiwan? Malah bahas cabai lagi. Enggak apa-apa. Jadi cabainya udah berapa lama? 2 tahun. Aku baru 2 tahun. 2 tahun. Berarti masih baru ya. Iya. Semangat ya baru, di Taichung. Oke, baru. Semangat banget. Yang paling lama berapa sih? Jepang udah lama-lama kayaknya di Jepang ya. Jepang udah lama-lama. Enak ya Jepang ya? Atau sama aja? Sama aja karena namanya kerja, bukan liburan. Pak. Kenapa? Enak banget di Jepang. Tapi kan kerja bukan liburan. Yang enak itu liburan, nggak ada ceritanya orang kerja enak. Kita kerja sambil liburan Pak di sini soalnya. Gitu enaknya. Ya udah deh nanti kita pindah-pindah Pak kerjanya. Gitu. Aduh, makin pindah-pindah. Pusing. Pindah ke Jepang aja biar bisa liburan. Ya, silakan pindah ke Jepang kalau mau liburan. Di Jepang enak liburan kali ya, liburan kali kalau mau kerja. Ke museum Ghibli. Ghibli. Kalau misalnya kok saya namanya bekerja mah nggak enak. Kalau saya mah pinginnya liburan yang dibayar. emang males. Ya udahlah, semoga ini ya semuanya cocok betah di tempat kita bekerja. Yuk kita balik lagi ya ke materi ya. Oke, makasih Bapak. Sama-sama. Yuk kita balik lagi ke materi. Catrice kurva permintaan dan hukum perubahan harga. Jadi ingat Catrice Paribus tadi ada kaitannya dengan harga yang bermain ya, bukan karena pendapatan, bukan karena selera, tapi lebih ke harga. Dibatasi oleh harga. Jika harga dari P0 ke P1, ke P1 ya ini tadi ya. Kita lihat ya, ini ada gambar kurva di sini. Ini yang dinamakan dengan kurva permintaan ya. Ingat ya, ini adalah kurva permintaan ya. Jika harga berubah dari P0 ke P1, berarti harganya apa? Naik dong, dari P0 ke P1 naik. Maka dan output dari Q0 ke Q1, output dari Q0 ke C1. Nah, jadi ketika harga naik, maka dia akan permintaannya akan berkurang dari Q0 ke Q1, bergeser ke kiri, makin kecil. Jadi kalau P0 ke P1 ini naik, maka Q0 dan Q1 akan berkurang. Sebaliknya, jika P1 dan P0 ini turun di P0, maka harganya bergerak dari Q1 ke Q0. Makanya dia garisnya seperti ini ya.
Jadi cara bacanya, kalau harga naik ya dari P0 ke P1, nih P0 ke P1, tarik garis ke kiri, tik 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 tik, tik ketemu E1, kemudian turun ke bawah ketemu Q1, permintaannya lebih kecil. Kemudian kalau harganya turun dari P1 ke P0, turun ketemu di titik P0, ditarik garis ke kanan, titik tik 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 sampai E0, maka dia turun ke Q0. Nah, di Q0 ini maka kuantitas yang dibeli semakin banyak. Persis seperti yang dikatakan oleh Ceteris Paribus tadi. Jika harga naik, permintaannya makin dikit, harga turun, permintaannya makin banyak. Oke. Yang dimaksud dengan harga produk naik adalah harga produk itu menjadi mahal, ya jelas ya. Kalau harga turun ya berarti harganya lebih murah. Ceteris Paribus adalah semacam asumsi yang digunakan dalam teori harga. Ya, khususnya dalam hal ini yang pertimbangannya adalah naik turunnya harga. Maka faktor lain selain harga belum diperhitungkan. Jadi khusus ini loh, naik turunnya harga. Oke. Nah, kita masuk ke kurva permintaan. Kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang tersebut yang diminta oleh pembeli. Sekali lagi, kurva permintaan adalah suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dan jumlah barang yang diminta oleh pembeli. Nah, sekarang diskusi lagi. Kita diskusinya yang penting paham dulu. Apa contoh fenomena Ceteris Paribus yang tidak berlaku dalam sebuah kasus? Contohnya yang Ceteris Paribus, harga naik tetap banyak yang beli. Tadi siapa ini banyak kali? Siapa ini? Saya izin menjawab, Pak. Siapa ini? Mbak Dwi atau Mbak Gusti? Saya Gusti Ayu. Mbak siapa tadi nama panggilannya, nama panggungnya? Gusti Yuka. Yuka. Dia, Pak. Silakan Mbak Yuka. Kalau menurut saya ya yang tidak ini dengan Ceteris itu kita pada saat beras, Pak. Beras biarpun kalau di Sumatera ya di tempat saya tuh biarpun tinggi, mahal, kita tuh tetap beli gitu, dan semuanya itu kan barang pokok gitu, beli. Jadi berbeda dengan di Jepang tadi ya. Kalau di Jepang tadi kan harganya naik, kemudian orang beralih ke ubi. Tapi kalau di Sumatera enggak ya, di Sumatera tetap beli. Oke, boleh. Kemudian dengan siapa lagi? Ntar saya lihat di sini ya. Baik, Pak, terima kasih. Sama-sama. Mbak Dwi Antari. Iya, Pak. Kalau di sini kan tisu toilet, Pak. Jadi kemarin itu ada kenaikan harga, tapi karena kita kalau ke kamar mandi kan pakai tisu toilet, jadi walaupun harganya naik kita tetap beli. Jadi nggak berlaku. Boleh. Ini mungkin lebih banyak contohnya ya. Berarti kalau misalnya tisu toilet ini kalau nggak ini tetap beli aja ya. Bisa jadi kalau orang benar-benar ini ya. Kalau saya kebetulan tidak pakai ini bidet, jadi kalau saya nggak bisa pakai tisu. Anyway, Mbak Dwi siapa tadi? Antasari ya? Siapa? Antari, Pak. Antari Dwi 27. Oke, udah. Oke. Kemudian dengan siapa lagi? Mbak Dika Ayu. Oh ya, Mbak Dika Ayu. Tadi sudah Mbak Dika belum ya? Sudah, tapi mau lagi, Pak. Kalau sudah sabar dulu ya, nanti yang lain ya. Nah, oke, nggak apa-apa. Nanti semangat tapi ditahan dulu. Kemudian ada Mbak Dwi Antari sudah ya tadi ya? Dwi Antari sudah ya? Oke. Sudah, Pak, sudah. Siapa ya, angkat tangan semuanya sudah tadi, Pak. Oke, ini ada yang belum nih, Mas Ignatius Rian Andriawan. Silakan, Mas apa ini? Rian tadi panggilannya. Silakan Mas Ignatius Rian. Halo, Mas Rian? Mas Ignatius Rian? Saya aja, Pak. Pak, itu di typing, Pak. Oh, di typing. Maaf, kendala teknis. Oke. Kendala teknis. Oke, nanti kita baca. Oke, sekarang kalau gitu Mbak Dika dulu deh. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin untuk
subsidi atau pajak Pak yang diberlakukan sama pemerintah. Tidak ada perubahan harga mungkin itu. Kalau pajak Tidak. mungkin ya. Jadi walaupun dia ini harganya turun naik, semua orang harus ini ya. Iya, tidak berlaku dalam fenomena Catrice paribus Karena Pak. harus dibayar sebagai wajib pajak. Dika siapa tadi? Ayu. Dika Ayu ya? Jika ayo, iya. Tadi udah kan di buku soalnya di buku ini. Oh, oke udah. Kamu makasih Mbak Dika. Terima kasih, sama-sama. Ke Mbak ke Mas Ignatius dulu ya. Tadi dia ngomong apa? Harga emas naik, orang berharap tetap naik, jadi tetap beli. Mungkin kalau harga emas ini, kalau orang makan cenderung belinya pas murah kali ya kalau emas ya. Mungkin kalau yang Catrice paribus ini carilah contoh yang orang wajib beli, kebutuhan pokok. Biasanya dia tidak terlalu terpengaruh Catrice paribus. Walaupun cabai ini ada kebutuhan, cabai saya rasa bukan kebutuhan pokok, jadi masih Catrice paribus. Yang Catrice paribus tidak berlaku ini seperti beras tadi boleh, dia kan kebutuhan BBM, pokok. Bapak. BBM tadi boleh ya, dia BBM boleh walaupun harga naik turun ya butuh ya, gimana lagi ya gitu. Ada Kalau emas kan lebih ke Mungkin buat minyak invest juga nggak sih, sama Pak? nggak sih, Pak? minyak ini iya bisa juga sih. Kalau minyak ini masuk Catrice paribus nggak ya? Harga minyak, tapi masalahnya harga minyak ini ya bisa masuk. Enggak sih Pak, Minyak ini saya rasa dia mending masih direbus aja kalau harga naik. dibakar, Nggak usah digoreng. dikukus dan dibakar. Mungkin masih bisa diakalin. Yang tadi wajib pajak tadi betul. Jadi walaupun dia naik turun ya kita nggak punya Tapi pilihan. dulu Dulu kenapa? itu pernah ada itu namanya yang harga minyak naik itu waktu COVID itu loh Pak. Yang sampai satu kilonya itu 50.000 itu. Oh iya. Dulu kan pernah ada itu harga minyak mahal banget. Iya, waktu COVID. Terus gimana? 1 kilo 26 Tapi kan tetap aja dibeli ribu. gitu. Kalau nggak salah 1 kilo 26.000 dulu. Tetap aja kan dibeli. Kalau misalkan kayak semacam gorengan gitu kan, Pak. Masa iya gorengan dikukus kan nggak mungkin. Berkurang. Dia beralih ke curah nggak sih lebih? Jadi ke curah mungkin. Dia beralih ke lebih ke sih. curah. Bukan nggak termasuk sih itu sih. Kayaknya kalau itu masih ada cari alternatif yang benar-benar tidak bisa. Banyak alternatif masih. Ini emang agak susah ya. Coba tapi kita belajar sama-sama. Oke, anyway. Tadi siapa lagi yang mau angkat tangan tadi ya? Udah selesai? Enggak ada lagi. Oke, good. Saya rasa yang tidak berlaku untuk Catrice paribus ini yang apa ya? Harga-harga yang kebutuhan pokok mungkin ya, kebutuhan pokok yang memang tidak bisa dihindarkan. Itu bisa terjadi. Atau mungkin kebutuhan yang kebutuhan pokok saya rasa ya yang Listrik tidak berlaku. bisa Pak. Listrik bisa kayak. Tapi listrik bisa ada momen harga turun nggak sih listrik ini? Tergantung penggunaan. Tergantung penggunaan Pak. Kalau misalkan harga turun. Harga turun itu kan bukan ini ya, penggunaannya kan, bukan harganya ya. Yang harganya itu bisa memang naik dan turun. Listrik ini. Tapi kalau di Indonesia, listrik ini memang tergantung jam malam, itu jam 7 malam itu harganya lebih mahal daripada siang. Setahu saya dulu ya. Iya Pak. Per KWH-nya ya. Kalau di tempat saya tidak Pak. Oh enggak, kalau di Taiwan enggak. Dia pagi Enggak, siang. kalau di Sumatera itu di tempat saya pakai pulsa Pak belinya. Oh gitu. Iya. Pakai token ya. Iya benar. Mungkin ini agak susah memang saya akuin. Jadi kalau misalnya Catrice paribus yang paling gemuk adalah bubu tadi. Tidak berlaku Catrice paribus ya. Cari contoh-contoh yang memang jelas ya. Contohnya lah bubu tadi, harganya mahal, stoknya sedikit, orang banyak beli. Itu semua saya yakin semua setuju nih lah bubu nih. Lah bubu. Kalau tiket konser Pak? Konser boleh, tiket konser boleh. Tengah konser itu boleh. Orang rebutan kan. Tiket konser yang terakhir kemarin itu 7-Eleven. Sheila on 7 konser 2024.
kemarin teman saya banyak yang harganya mahal, nih. Kemudian Salon Seven. Ada yang suka Salon Seven nggak sih? Nggak ada ya? Suka biasa, Pak. Maksudnya suka dengerin gitu, bukan yang suka banget. Suka nggak suka banget, tapi suka. Nah, Suka biasa. Suka biasa aja. Konser ini bisa. Jadi harganya mahal, orangnya yang beli tetap banyak. Tapi belinya dengan kapasitas sedikit pun orang akan berebut sampai rela beli di calo yang harganya 2 kali lipat. Ini bisa. Nah, carilah contoh-contoh yang memang kita nggak udah pasti nih gitu loh. Jadi jangan cari yang kayak contoh yang bisa nggak ya gitu. Jadi kayak Labubu, tiket konser tuh bisa. Tadi yang jawab tiket konser siapa? Yang jawab tiket konser? Kalau ini Pak, Saya Pak 27. Oke, Sobat saya 27. mau menambahkan. Siapa? Ya Di silakan. Antari. Saya Pak, Ya, jualan rame. Mbak Gusti Ayu silakan. Iya benar, kan kalau saya biasa tuh beli baju tari ya Pak. Biarpun itu mahal, dan saya tuh beli gitu. Dan itu juga pakai antri gitu. Oh gitu, kalau di Bali mungkin ya, di Bali ya, kayak gitu kali ya. Ini baju tari Enggak, Bali. Iya benar, baju tari Bali. Kayak seperti kemarin itu, saya harus antri dulu beli, dan itu biarpun harganya tuh kayak kok lebih mahal ya gitu, tapi tetap dibeli gitu kan. Orang-orang pada beli. Ini bisa. Di baju tari Bali ketika ini apa namanya? Harganya mahal pun orang tetap beli gitu ya. Itu bisa. Itu boleh. Okay. Baik, terima kasih Pak. Thank you. Jadi Mbak Gusti Ayu. Jadi contohnya yang gitu-gitu, contohnya yang seperti itu. Oke. Semoga paham ya maksudnya. Maksudnya yang jelas teman-teman paham dulu. Cateris paribus dan non cateris paribus yang tidak berlaku. Faktor yang memungkinkan terjadinya perubahan permintaan. Nah, apa yang membuat permintaan ini berubah-ubah? Yang pertama adalah harga barang dan jasa itu, pendapatan, harga jasa yang berkaitan. Tadi mungkin kayak ini ya, substitusi tadi ya. Kalau misalnya harganya mahal, kita beralih deh dari beras ke ubi. Beralih deh dari digoreng jadi digoreng jadi pakai air fryer. Guys, kalau misalnya kalian minyak mahal, kalian pakai air fryer. Tahu nggak sih air fryer? Iya kali mau jualan gorengan pakai air fryer, Pak. Iya, Listriknya tapi kan ini lebih sehat. Lebih sehat nggak sih? Sehat loh. Lebih Lihat sehat, nih, non-lemak. guys. Lihat nih air fryer yang ini bisa banyak nih. Ini lihat nih. Boros listrik kali Pak kalau jualan pakai itu. Ya kan marketnya Pakai genset aja. pakai diesel. Pakai diesel. Aku kan orang langsung. Ini kalau listriknya nanti nyomot pakai tetangga. Tapi cepet loh air fryer ini. Air fryer itu berapa menit sih? Daripada goreng sebenarnya mending air fryer loh. Dia lebih cepat gak sih dia? Karena dia kan pakai udara kan, udara dipanas. Ya mahal di listrik, tapi coba daripada tadi kalau harganya 50.000 mah ini loh. Berapa sih cara menggoreng? Berapa lama menggoreng menggunakan menggunakan air fryer. Nih, kita lihat nih. Ini loh 8-20 menit. Iya sih mahal sih, jangan deh. Mahal. Soalnya suhunya 180, 15-20 menit. Mahal di listrik, jangan deh. Oke, jangan pakai air fryer. Tapi sehat guys. Kalau pakai air fryer ini kalian jadi tidak kolesterol. Kalian tidak gampang marah karena darah tinggi. Biar kalian nggak gampang marah. Jadi jangan pakai minyak goreng ya, nanti tekanan darah kalian tinggi. Terus ini penyumbatan pembuluh darah akhirnya meninggoy. Jangan. Jadi pakai air fryer saja. Oke, pakai kukus saja. Teman saya ada loh waktu usia berapa itu meninggal karena penyumbatan pembuluh darah.
makannya nggak diatur. Jadi kalian hati-hati ya. Anyway, intermezzo. Kemudian ada berubahnya ekspektasi konsumen terhadap tingkat pendapatan, berubahnya ekspektasi konsumen terhadap ketersediaan barang. Ini tadi kayaknya udah dibahas ya. Berubah selera konsumen, jumlah konsumen potensial, berubahnya pengeluaran iklan yang dilakukan terhadap perubahan. Jadi kalau misalnya iklannya banter, iklannya apa namanya ya banyak nih, mungkin orang akan banyak yang beli. Tapi ketika iklannya berkurang, jadi orang nggak mau beli. Orang nggak tahu jadi nggak beli gitu ya, bukan nggak mau beli. Atribut dan dari barang dan jasa tersebut. Misalnya nih orang beli kan kadang-kadang suka kemasannya, warnanya lucu, kemasannya lucu gitu. Kemudian berubahnya faktor spesifik lain yang kiranya berkaitan dengan permintaan dan barang jasa tersebut. Lagi ini nomor 8 tadi kan saya jelaskan yang mempengaruhi perubahan barang yang memungkinkan terjadinya perubahan permintaan itu adalah salah satunya adalah berubahnya jumlah konsumen potensial terhadap barang dan jasa tersebut. Ini maksudnya apa? Bisa beri contoh nggak teman-teman? Berubahnya jumlah konsumen potensial terhadap barang dan jasa tersebut. Bisa beri contoh nggak? Mbak Dwi Antasari. Oke, silakan Mbak Dwi Antasari. Rajin sekali Mbak Dwi. Iya, kebetulan. Kok kebetulan harus rajin terus? Kok kebetulan? Iya. Jadi kayak misalnya kan di sini kan ada kayak kelas pilates gitu kan Pak ya. Jadi pertama tuh jumlah siswanya tuh misalnya ada 20 gitu kan. Dan setelah lalu kalau ketika kita istirahat kan kita beli kayak protein bar atau kayak beli minuman. Ketika membernya itu berkurang, maka pembelian untuk barang-barang di kantinnya itu juga berkurang. Itu bisa masuk akal. Jadi kalau misalnya ketika misalnya ini orang daftar pilatesnya lagi banyak nih, misalnya di awal tahun ya, di Januari itu kan orang pingin New Year New Me, awal tahun adalah aku yang baru gitu. Akhirnya pada daftar semua dan otomatis pembelian protein bar akan semakin meningkat tuh. Boleh. Mbak Dwi Antari pilates juga? Iya. Oh, rajin sekali. Di mana? Saya kan stay di Hong Kong, Pak. Di Hong Kong. Jadi kalau pilates setiap minggu berapa kali? Enggak, 1 kali aja kalau hari libur aja. Kalau weekend kayak gini ya? Atau Sabtu? Iya, hari Minggu. Hari Minggu. Berarti setelah ini nanti pilates. Tadi pagi sih. Tadi pagi. Oke, boleh. Sambil mendengarkan Pak Ferry pilates. Enggak, saya enggak ikut. Enggak. Saya akuntansinya dulu bareng yang sama Korea soalnya. Gitu. Jadi pilates dulu ya. Enak ya. Oke, bagus. Hidup sehat. Makasih Mbak Dwi Antari. Kemudian Mbak Siti Nur Halimah. Silakan Mbak Siti Nur Halimah. Produk yang dipengaruhi sama konsumen potensial yang berkurang itu kayak kasus yang sekarang lagi rame itu loh Pak. Apa itu? Daviena Skincare. Dulu kan dia konsumennya banyak ya, konsumen potensial, tapi setelah di-review sama Doctive yang ternyata dia overclaim, jadi sekarang peminatnya pada kecewa, akhirnya pada nggak beli lagi produknya. Saya pernah dengar deh. Jadi itu. kan Siapa apa? Ya, jadi kan Daviena Skincare yang habis di-review sama Doctive. Daviena. Daviena Skincare. Daviena. Itu udah benar. Ini udah benar. Oke. Owner Skincare. Ini apa ini? Owner Skincare. Yang habis di-review Doctive gitu, Pak. Daviena Skincare review Doctive gitu. Oke. Kenapa dia? Dia kan overclaim produknya. Kandungan yang tercantum di labelnya, label produk sama dicek lab itu nggak sesuai. Jadi itu banyak pelanggannya, konsumennya yang pada kecewa. Jadi kan konsumen potensialnya Daviena itu pada kabur gitu, pada nggak mau beli lagi. Ya kasihan banget. Tapi serem ya sih. Kalau gitu kalian pakai ini nggak, Daviena? Enggak. Iya, enggak pakai Pak. Pakainya apa kalian? Apa sih skincare yang bagus ini? Saya sudah harus mulai karena udah menuju ke usia senja nih.
Pakai itu Pak, Air Dr. wudhu, Fred, Pak. Air wudhu. Air wudhu, Pak. Itu bener loh tapi ya. Ya, air wudhu. Air wudhu. Air wudhu. Terus ini ada yang Pak bilang kalau cuci muka pakai ini air aqua gitu. Jadinya apa mineralnya ini ketika membasuh kulit ini baik ya, nggak tahu. Saya itu kemarin ini cerita sebentar ya. 3 menit ngomong-ngomong skincare. Jadi saya kan nggak pernah, saya itu cuma pakai sabun cuci muka gitu ya. Terus kemudian ketika pulang kemarin ke Indo, diingatkan kamu sudah mulai beranjak tua gitu. Oke. Kemudian saya diberi kayak skincare, namanya itu apa ya, lupa ya namanya apa sih ini, bentar ya, lupa, pokoknya murah gitu. Terus saya pakai kok kayaknya enak gitu. Bentar, deket saya kok tempat. Kalau nggak salah namanya. Nggak pakai Kelly kan Pak? Nggak pakai. Hanasui. Kaf mungkin. Kaf biasanya cowok pakai kaf. Hanasui itu murah Pak. Iya murah kan katanya, kata kakak saya nih, ini murah, kamu pakai ini aja gitu, daripada kulit kamu kayak ini jadi kayak apa, ular gitu. Tapi biasanya cuma pakai ini sabun cuci muka Pond's warna hitam gitu, terus dikasih Hanasui, dikasih kayak serum gitu, nanti kalau malam sebelum tidur ini. Cuman itu aman nggak sih, kayak aman kan ya? Jadi takut. Itu sekarang juga lagi booming Pak, abis di review Doktif ternyata dia nggak overclaim, jadi penjualannya Hanasui sekarang juga naik tinggi banget. Alhamdulillah. Jadi aman untuk kulit saya yang menuju seperti ini ya, putih porselen. Saya tuh nggak kepingin putih karena saya suka dengan tone kulit saya yang orang Indonesia yang apa, coklat sawo matang. Saya nggak pingin berusaha jadi putih, tapi cuman supaya nggak burik. Burik kan ada ya orang yang coklat tapi ya baik-baik aja gitu. Anyway, ngomongin ini sih, siapa tadi yang ngomongin skincare jadi melebar. Anyway, ini melebar. Tapi Hanasui aman ya guys. Ini awas nanti kalau aman Pak. Saya Aman, dia nggak overclaim juga. Overclaim nanti takutnya saya ini lagi bentol-bentol. Anyway, siapa lagi balik lagi ke sini? Ngomongin Riko, Mas Riko, silakan Mas Riko. Mas Riko. Ya Pak. Ya. Contoh dari perubahan jumlah konsumen potensial terhadap barang dan jasa adalah peningkatan permintaan untuk kendaraan listrik seiring dengan meningkatnya kesadaran akan dampak lingkungan dari kendaraan bensin tradisional. Semakin banyak konsumen potensial yang tertarik untuk beralih ke kendaraan listrik. Boleh. Di Jepang banyak pakai ini kendaraan listrik ya? Di Jepang pakai kendaraan listrik. Riko itu di Taiwan Pak. Gue sendiri Pak pakai sepeda. Riko Taiwan, Kak Riko. Kak Riko Taiwan. Di kota mana Mas Riko? Taoyuan Pak. Di Taoyuan. Dekat Chongli. Pakai motor listrik ya? Di sini teman saya banyak pakai listrik. Kalau saya pakai motor. Bensin. Oh, berarti pakai motor bensin. Kalau motor listrik, ngomong-ngomong motor listrik di Taiwan harus pakai ini ya sekarang, plat nomor ya, daftar plat nomor. Dan nggak boleh dan tidak boleh bergonceng 2. Iya betul. Jangan malah nanti kalian kena Iya, denda ya, nanti orang PMI lagi gitu. Jangan malu-maluin warga Indonesia di negara orang. Kemarin kayak di Jepang kemarin itu kayak ada masalah nggak sih di Jepang, orang Indonesia yang merampok, membunuh siapa ya? Yang di Jepang ada nggak sih berita kapan hari yang membunuh ada, temannya dimasukin koper itu nggak sih Pak? Nggak tahu saya, pokoknya ada ya membunuh karena terlilit ngerampok utang. kemarin. Iya. Mas Nggak ada Pak. Kalau untuk kejahatan kayak gitu nggak cuma di Jepang deh Pak, di Taiwan juga banyak. Iya, yang jangan gitu, malu-maluin di ya. Taiwan, di Nanti Korea juga ada gitu. Ya ada Pak, Jepang aman. Kemarin ada yang mau melakukan perampokan dan pembunuhan. Jadi siapa yang di Jepang ini? Yang di Jepang siapa? Mas Hanafi. Siapa lagi? Yang Oknum itu Pak. Oknum. Iya tapi kan tetap aja orang Indonesia. Yang ketahuan kan orang beritanya Itu tetap yang orang Indonesia. Tuh, walaupun oknum ya orang Indonesia.
Jadi Mas Hanafi jangan terlibat dalam tindak kriminal ya. Nah, apalagi sekarang sudah menjadi mahasiswa UT. Jangan sampai nanti warga Indonesia sekolah di universitas terbuka Indonesia, wah malu-maluin ya. Sekarang sudah punya nama, tidak hanya membawa nama diri, nama bangsa dan juga nama instansi pendidikan. Yang di Taiwan juga gitu sama. Jangan yang cowok-cowok ini siapa aja? Mas Riko Pradana itu di Taiwan. Gatot itu tadi di mana? Mas Gatot Budi Prasetyo itu di mana itu? Saya di Jepang, Pak. Oh, di Jepang. Hati-hati jangan melakukan tindakan kriminal ya di Jepang ya. Kalau Mas antri Gatot bahaya, Pak. Oh, gitu. Terus kalau waktunya antri yang baik kayak orang Jepang yang taat ya. Jangan di tempat aja umum, jangan berisik. Ya, orang Indonesia itu biasanya ngomongnya berisik di tempat umum, jangan malu-maluin. Ini nih, siapa ini? Bimantara ini siapa ya? Itu juga Jepang, Pak, dia, Pak. Nah, itu juga harus jangan melakukan tindakan kriminal. Ya, kemudian siapa lagi? Mas Riko nih di Taiwan ya. Jangan melakukan tindakan kriminal ya. Kemarin di Taichung tahun lalu ada yang grup silat atau apa ya itu ya di Taichung. Yang dibunuh itu ya, Pak? Iya, Gak tahu. Duh, malu-maluin ya kali. Ingat. Iya, yang silat-silat itu. Iya, ingat kita ini di sini imigran. Itu di Changhua, Pak. Oh, di Changhua. Oh, di Changhua. Iya, ingat. Kita semua ini imigran. Sekali lagi, kita semua di sini imigran membawa nama Indonesia. Apalagi teman-teman bukan hanya warga imigran biasa, tapi teman-teman juga seorang mahasiswa. Ya, ingat. Teman-teman bukan hanya membawa nama Indonesia, tapi sekarang mahasiswa. Jadi kalau misalnya kalian terlibat sebuah tindakan kriminal, ya otomatis selain membawa nama Indonesia, membawa nama Universitas Indonesia. Kan malu nanti Pak Damai Budina, gitu ya. Jadi harus tolong menjaga nama baik Indonesia. Nanti ini lagi saya pun jadi tutornya ini nggak pernah memberikan akhlak baik gitu. Jadi harus dijaga, kita semua sama. Kalau di tempat umum jangan berisik. Orang Indonesia itu kenapa ya? Oh, kalau misalnya telepon itu nggak apa-apa telepon, tapi jangan berisik gitu loh. Heboh banget. Jangan keras-keras. Kalau telepon saya itu malu. Saya itu, hai guys, saya itu malu. Hei kalian itu. Tapi emang kayak apa ya? Mungkin karena mereka tuh ngomongnya yang keras kali ya, Pak. Maksudnya kayak. Ya, kita itu orang Indonesia suka keras. Tapi tolong, kan ini bukan di Indonesia, ini bukan di rumah kamu, jadi tolong. Terus kalau misalnya pakai headset ya pakai headset tapi ngomongnya biasa saja, nggak usah teriak-teriak. Lagi kalau di kereta, saya yakin di Jepang, di Hong Kong sama itu kan apa ya, nggak boleh ngomong keras-keras di public area, terutama di kereta, juga mengganggu. Itu yang pertama ya kan. Kemudian juga ya yang beretika lah teman-teman, kan sekarang sudah seorang mahasiswa ya gitu ya. Jangan kayak ini, tetangga sebelah si orang-orang Vietnam itu kalau ngomong tuh juga keras banget, udah bahasanya nggak enak didengar. Bahasanya keras lagi, sebel saya. Nggak boleh kayak gitu, harus menunjukkan bahwa kita negara yang berbudaya, tahu sopan santun. Oke, itu wejangan dari Ustadz hari ini. Oke, lanjut. Kita kembali lagi. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih ya. Sekarang kita kembali ke masalah ini. Kurva. Jika salah satu atau secara banyak faktor secara bersamaan dari 11 faktor itu berubah, maka terjadi pergeseran kurva permintaan. Tadi kan yang mempengaruhi permintaan itu apa aja, guys? Tadi ada harga ya, jelas. Kemudian ada selera, ada pendapatan, ada apa lagi tadi? Banyak kan, ada 11 ya. Ekspektasi, kemudian ada apa lagi ya, jumlah konsumen potensial, iklan. Jumlah konsumen. Betul, banyak sekali ya. Nah, kalau semuanya itu berubah bersamaan, otomatis apa? Otomatis juga kurva permintaannya juga berubah. Jadi, misalnya nih, bila pendapatan konsumen atau meningkat, maka kemampuan konsumen untuk berkonsumsi naik. Akibatnya, permintaan barang atau outputnya naik dari Q0 ke Q1. Jadi misalnya nih, demand atau
permintaan barang dari pendapatan ini meningkat, otomatis dia bergeser ke kanan kurvanya. Jadi quantity yang bawah ini semakin banyak, ke arah kanan semakin besar. Nah, ini menyebabkan intinya kalau sebelah-sebelahnya tadi itu berubah, otomatis ya kurvanya jadi berubah gitu aja, ya. Nah, ini kita masuk ke fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah permintaan suatu barang dan semua faktor yang mempengaruhinya. Sehingga fungsi permintaan sebagai berikut. QD, Q itu dari kata quantity, demand, sama dengan fungsi. Fungsi ini adalah tergantung dari faktor, yaitu PQ atau price dari barang itu sendiri, PS.I atau harga barang-barang substitusi, price substitution, I-nya atau I di sini adalah 1, 2, 3. Jadi misalnya tadi itu beli beras, harganya mahal, berganti ke ubi. Ubi bisa juga ke kentang. Kentang sama ubi beda ya, kentang. Terus kalau beda. Kalau begitu, kalau lain bisa ganti ke mie. Mie kan juga sumber karbohidrat gitu. Jadi substitusi merupakan harga barang-barang lain yang bisa menggantikan. Y atau Y ini dari pendapatan. Ini nggak ada bahasa Inggrisnya, memang Y ini pendapatan. S atau selera. Kemudian D atau jumlah penduduk. Jadi ini adalah beberapa faktor yang kita pilih dari 11 tadi yang paling penting, gitu aja ya. Jadi ya dari harga barang itu sendiri, barang substitusi, pendapatan, selera, dan jumlah penduduk. Oke, jadi jika ingin menganalisis hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga barang itu sendiri, maka fungsi permintaan dapat ditulis dari ya ini. Q ini dipengaruhi oleh price dari barang itu, income, kemudian PS ini harga barang substitusi, Y ini pendapatan, S ini selera, D ini jumlah penduduk. Nah, atau sederhana adalah permintaan itu sama dengan A dikurangi B dikali PQ. PQ ini adalah price. Jadi A ini adalah, bentar, A ini apa ya? Mas ada contoh soalnya nggak? Oh, ini ada cara menyederhanakannya. Ini ditulis di sini. A ini adalah konstanta dan B ini adalah misalnya berapa kali kenaikannya. Bentar saya lupa, jadi nanti saya coba cari dulu ya. Tapi A ini adalah konstanta, jadi karena kita nggak dihitungannya, jadi kita terima saja dulu. Ini saya coba cari tahu apa ini A ini, saya lupa nulis A ini apa, B ini apa. Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, selain itu, selain harga barang, permintaan itu juga dipengaruhi oleh barang substitusi. Tadi sudah kita bahas ya, misalnya nih barang yang dapat saling menggantikan fungsi barang lain, misalnya kopi dan teh. Sebenarnya beda ya. Saya nggak suka kopi sih, jadi walaupun teh mahal saya nggak beli kopi sih. Mungkin ini lebih gampangnya teh hijau dengan teh hitam, atau teh oolong tea dengan teh hitam gitu, itu bisa ya. Kalau kopi dan teh ya bisa sih menggantikan, tapi saya sendiri nggak suka kopi, jadi kalau misalnya teh nggak ada ya udah saya nggak beli kopi gitu, karena nggak suka. Kemudian pendapatan para pembeli. Jumlah pendapatan selalu menimbulkan perubahan permintaan berbagai jenis barang. Menurut jenis barang dapat dibedakan menjadi barang inferior, esensial, normal, dan mewah. Oke, berikan contoh. Yuk, apa barang inferior? Apa barang esensial? Barang inferior dulu deh. Barang inferior ini apa? Siapa yang mau menjawab? Siapa contoh? Berikan contoh barang inferior. Berikan contoh barang inferior.
Ada yang mau menjawab barang inferior? Mie instan, Bapak. Instan. Mie instan. Kenapa itu mie instan bisa barang inferior? Kan bisa menggantikan nasi. Maaf. Itu barang substitusi ya. Itu kan barang substitusi nggak sih kalau misalnya menggantikan nasi? Barang inferior ini apa sih? Coba cari tahu dulu. Apa itu barang inferior? Barang inferior adalah siapa nih yang bentar, kita pakai Mbak Leisha dulu. Leisha dulu deh, Leisha. Bella, Pak. Oh, Mbak Ini Bella. Neneng ngomong. Oh, Bella. Oke, Mbak Bella. Boleh deh, Mbak Bella. Yuk. Ya, contohnya lukisan. Lukisan. Patung. Oke. Barang inferiornya apa sih? Jam tangan mewah. Barang inferiornya apa sih? Barang inferior itu barang-barang yang memiliki nilai estetika atau keindahan yang tinggi dan seringkali tidak memiliki fungsi praktis yang signifikan. Betul. Barang inferior ini adalah barang-barang yang dia ini sebenarnya biasa dibeli ketika pendapatan konsumen meningkat. Sebenarnya seperti itu. Contohnya apa? Contohnya tadi adalah patung ketika pendapatannya sudah meningkat ya dia bisa beli itu. Boleh. Kemudian barang esensial. Contohnya apa? Siapa ini? Mas Gatot dulu deh, Mas Gatot Budi Prasetyo. Ke barang esensial. Apa itu barang esensial, Mas Gatot? Pak, barang esensial adalah barang yang cenderung tidak mengalami perubahan permintaan ketika terjadi perubahan pendapat. Contoh barang esensial yaitu adalah kebutuhan pokok atau sembako. Boleh, pintar. Kemudian barang normal. Apa itu barang normal? Barang normal siapa ini? Mbak Leisha tadi udah angkat tangan dari tadi ya, Mbak Leisha. Mbak Leisha? Leisha, namanya bagus sekali, Leisha. Mbak Leisha, apakah bisa berbicara? Bisa, Pak. Oke, good. Contohnya apa? Barang normal dulu artinya apa sih, Mbak Leisha? Barang normal itu? Barang normal itu barang yang akan mengalami kenaikan permintaannya apabila si permintaan tersebut terjadi kenaikan pendapatan pada masyarakat. Oke, contohnya apa? Contohnya kayak perabotan rumah tangga, pakaian, makanan, betul. Makanan, minuman. Betul. Jadi beda ya dengan barang inferior tadi yang dijelaskan oleh Mbak Bella ya. Kalau Mbak Bella tadi menjelaskan bahwa barang inferior ini adalah barang yang memiliki yang dapat dibeli ketika pendapatan sudah naik sama dengan barang normal, tetapi dia lebih memiliki apa ya, tingkat urgensinya tidak terlalu tingkat urgensinya itu tidak terlalu tinggi, yaitu misalnya iya, jadi dia tidak memiliki terlalu banyak esensi. Dia mungkin kayak beli lukisan mahal gitu, atau beli dekorasi rumah atau apa seperti itu ya, patung karya seni boleh. Barang inferior sudah, esensial sudah, normal sudah, kemudian barang mewah. Barang mewah apa artinya? Siapa nih? Mbak Bella, silakan Mbak Bella deh. Baru nanti. Barang mewah adalah barang yang memiliki nilai estetika tinggi dan seringkali dianggap sebagai status simbolis. Contohnya? Contoh perhiasan. Ya, perhiasan itu masih bisa tingkat urgensinya masih lebih tinggi daripada inferior. Kalau barang mewah kan perhiasan kita masih kepingin ya, biar tampil menawan gitu. Oke, boleh. Kemudian ada Mas Bimantara. Mas Bimantara silakan. Mau beri contoh yang mana? Saya beri kebebasan untuk Mas Bimantara. Barang mewah, Pak. Boleh, silakan. Kendaraan mewah. Jadi contohnya kendaraan ini. Kemudian ada lagi contoh lain? Mungkin? Gadget, Pak. Gadget. Oke, mungkin beli batu mulia. Batu mulia. Pakai batu mulia juga, Mas Bimantara ini. Enggak, Pak. Oh, enggak. Oke, enggak suka ya. Mas Bimantara posisi di Jepang atau? Jepang, Pak. Oh, Jepang. Oke, udah berapa lama di Jepang? Baru, Pak. Baru berapa tahun? Baru 5 tahun. Udah lama itu.
Oke. Berarti kerjanya di perusahaan atau Di pabrik, Pak. di pabrik apa? Pabrik baja, Pak. Oh, baja. Oke. Jadi bekerja udah 5 tahun di pabrik baja ya, Mas Bimantara. Sebentar, saya nggak kelihat nomor ininya. Tik 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 tik. Kok nggak ada ya nama apa namanya? Namanya Robi, Pak. Robi Bimantara. Oke. Itu Pak namanya itu Robi di Cahya. belakang. Robi Cahya Bimantara. Oke, boleh. Iya. Oke, thank you. Sampai Ya, nggak Mas ketahuan. Gatot. Oke, kemudian tadi siapa? Mbak Rizky Dwi Kurniawati deh. Mbak Rizky Dwi. Iya, Pak. Ya, silakan pilih salah satu. Mau memberi contoh barang apa? Saya mau menjawab tentang barang mewah, yaitu barang yang memiliki harga relatif tinggi dan bukan merupakan kebutuhan pokok. Biasanya barang mewah sering dikaitkan dengan status sosial, kekayaan, dan gaya hidup pemiliknya. Contoh, parfum mahal, tas branded, emas atau perhiasan, dan batu mulia. Oke, boleh. Jadi tadi ya barang-barang yang mewah dan bukan merupakan kebutuhan pokok. Mbak Rizky Dwi Kurniawati. Let's see, udah saya itu enggak ya? Rizky Dwi Kurniawati. Oke, belum. Oke, Iya, Pak. thank you. Kemudian ada Mas Riko Pradana, boleh. Silakan Mas Riko. Baik, saya akan menambahkan contoh dari bawang merah. Bawang merah. Kenapa bawang merah? Barang merah maksudnya. Barang mewah, tadi Yaitu saya dengarnya bawang merah. pakaian mewah yang dirancang oleh desainer yang terkenal dan aksesoris mewah lainnya. Oke, boleh. Ada juga liburan mewah seperti liburan ke luar negeri atau destinasi eksotis dan akomodasi mewah. Oke, itu juga boleh. Terima kasih. Sama-sama. Mas Riko kan juga liburan mewah tadi katanya ya. Bekerja sambil liburan ya. Itu berarti alhamdulillah, puji Tuhan. Itu tadi Kak Hanafi. Kak Hanafi. Yang kerja sambil liburan. Oh, berliburan. Oh iya sih, itu yang di Jepang, Kak Hanafi. Itu ya. Kak Hanafi, Pak. Kalau Mas Riko liburannya kemana? Aku jarang liburan, Pak. Oh, kenapa jarang liburan? Kerja terus ya? Lembur terus? Iya. Sabtu? Hari liburnya cuma Minggu. Dan dibuat buat sekolah ya? Waduh, rajin Iya. sekali ya. Ini semoga cita-citanya tercapai. Amin. Amin. Amin ya, rajin nih teman-teman nih, rajin bekerja, kemudian libur. Capek ya, emang capek. Kini sih apa namanya? Memang hidup seperti ini. Kerja terus. Yang penting dapat uang. Saya sama juga nih minggu-minggu kerja. Nanti mau inilah pesen makanan Indo lah biar nggak capek lah. Saya jadi curhat. Kalian kalau beli makanan Indo di mana? Di Indo, Di Pak. toko Indo. Di Indo juga Di ya, toko benar. Indo. Di toko Indo. Siapa tadi yang bilang di Indo, ya benar juga ya. Kadang lewat ojek juga bisa. Nah, gitu ya. Ah iya, mahal nggak sih kalau lewat ini? Enggak deh. Enggak. Bayar ongkir aja. Ongkir. Kan banyak promo, Pak. Banyak promo. Iya. Pakai apa itu kamu banyak promo? Ini pakai itu Pandafood Gojek, juga GoFood. ada. Terus Gojek, GoFood nggak ada di Uber sini. juga. Saya pakai Ada Uber. ojek, ada Ada ojek. ojek itu yang mas-mas TKL sambil jadi kurir. Oh gitu. PMI Oh, itu jadi kurir. serius? Jadi Terus gimana cara Ada. pesannya? Pesannya gimana? Biasanya via WhatsApp deh, Pak. via WhatsApp biasanya. Gitu. Tapi Kalian di Uber ada kok, Pak. Di Uber ada kok. ada ya? Mm-mm. Saya pakai Iya, Uber aku sih. juga. Ya, itu tapi saya pakainya Uber Eats, Pak. Uber Eats, iya, Uber Iya, Eats. Uber Eats. Saya pakai ini yang Uber One Mahal itu, Premium. Pak. Iya. Makanya kalau 200 NT baru bebas ongkir. Kalau Iya, 200 NT biasanya itu emang gitu, Pak. iya. Tapi malas sih kalau jalan ke stasiun kayak panas, udah sore. Nanti gitu. Oh, ala ojek Mas Mal TKL ini ya. Oke. Kalau boleh nomornya saya mau Oke, ini. nanti aku kirimin, Pak. Iya, di biasanya area mana? tiap Taipei? daerah beda, Pak. gitu. Ya. Ada Taichung, ada sendiri, Kaohsiung gitu. Oh gitu. Aduh, Mas TKL ya. Oke, boleh nanti. Mungkin lebih murah kali ya, atau lebih mahal?
Mahal ya? Enggak, biasanya kalau itu lebih mahal ya Pak. Oh mahal. Malah mending dia biasanya Uber. lebih mahal sih. Aduh jangan deh kalau Mending gitu. dari Uber aja. Mending Uber aja. Uber aja. Jadi kayak Kalau udah kalian nggak jelas apa-apa gitu deh. kan. Kalau kalian nggak apa-apa sama Mas TKL, mungkin kalian bisa kenalan, bisa mendapatkan jodoh. Aduh, buang waktu. Jodoh. Buang waktu Pak. Hey, tidak boleh seperti itu ya. Mungkin kalian mendapatkan jodoh dengan dia mengantarkan makanan ke tempat kalian. Ya kan kita nggak tahu jodohnya gimana. Oke. Ya, Biasanya tunggal. rumah KL itu satu kilometernya itu 25 MT Pak. Ah, ya mahal sih kalau Pak, misalnya. Pak, Kenapa? kasus kayak gini termasuknya pengaruh faktor tuh Faktor apa? penurunan permintaan bukan sih Pak? Kok jadi nanti masalah permintaan sih harusnya meningkat dong kalau misalnya ke cewek-cewek kalau TKL-nya ini. Maksudnya ini kan membanding-bandingkan antara harga itu. Ah, ini nggak termasuk Cateris Paribus sih kalau ini. Masuk Cateris Paribus nggak ya? Enggak sih kayaknya harganya naik juga masih ini aja beli aja. Harganya juga relatif nggak Bapak naik. tadi mending nggak usah. Jasanya Pak, jasanya Iya yang sih. naik kan tadi ongkirnya, Oh jasa kurirnya iya, tadi. ongkirnya. Iya nih masuk Cateris Paribus nih. Kalau jam-jam promo, oh di sini mah nggak ada promo, nggak kayak di Indo. Kalau di Indo mah seru, promonya banyak. Iya betul Pak. Itu bisa nih masuk harga promo ini masuk Cateris Paribus nih. Oke, kurang 9 menit. Kita tidak boleh korupsi ya. Kita harus on time. Saya kalau di Taiwan ngajar on time. Masuk on time, pulang on time. Tidak seperti di Indo. Dosen Indo biasanya ngajar Masuk telat, pulang keluar duluan. cepat. Nanti tidak boleh ya. Pulang duluan. Pulang duluan. Tidak boleh. Kita menggunakan style luar negeri. Masuk ke penawaran. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai permintaan. Sekarang harus penawaran. Apa bedanya? Penawaran itu adalah supply. Didefinisikan sebagai kuantitas atau jumlah barang dan jasa ditawarkan untuk dijual di pasar oleh produsen pada suatu periode tertentu. Jadi kebalikannya ya. Kalau permintaan itu adalah kita yang beli. Penawaran adalah kita menjual ya. Kuantitas atau jumlah barang yang ditawarkan atau dijual di pasar oleh produsen pada periode tertentu. Nah, kalau permintaan tadi teman-teman tahu faktornya ada harga, pendapatan, selera, ekspektasi, apalagi tadi ya. Kemudian ada pendapatan, selera, ekspektasi, banyak tadi ya 11 ya, lupa saya juga. Nah, dosennya juga lupa juga. Karena dosennya juga malas belajar sama. Kemudian di penawaran juga ada faktor lain. Faktornya tuh juga banyak. Yang pertama adalah harga dan barang jasa yang ditawarkan itu sendiri. Kemudian ada input yang digunakan ya. Kalau misalnya bahan baku materialnya bagus, misalnya baju dari sutra, ya otomatis lebih mahal daripada yang kain spandek ya, kain partai itu, baju partai, gratisan partai. Beda. Kemudian harga dari barang dan jasa lain yang berkaitan ya, itu juga mempengaruhi. Kalau misalnya barang lain tuh harganya sekian, kita juga mempengaruhi ya. Kalau misalnya kita terlalu mahal sendiri, yang lain murah kan kita jadi nggak laku. Jadi kita harus mengikuti pasar. Apa itu di suara siapa ini? Anjingnya siapa tuh? Aku Pak, lupa. Oke. Kemudian nomor 4, tingkat teknologi yang digunakan. Mbak Rohayati, Pak sedang dinotaris belum bisa Oke, nggak apa-apa. Nomor 4, harga dari tingkat teknologi ya. Misalnya kalau teman-teman tahu kan ini menggunakan teknologi tidak tersentuh tangan, artinya dia menggunakan teknologi yang tidak sangat canggih, higienis, tidak tersentuh tangan, otomatis dia harganya mungkin lebih mahal sedikit. Dan kelima adalah faktornya ekspektasi produsen yang berkaitan dengan harga barang dan jasa yang ditawarkan tersebut mendatang. Jadi ekspektasi terhadap barang. Jadi misalnya nih iPhone 16 gitu ya. iPhone 16 ini walaupun belum mau diluncurkan, tapi dia orang-orang sudah berekspektasi, wah ini bagus ini barangnya nih, pasti mahal nih. Jadi dia sudah memiliki ekspektasi terhadap harga yang akan dijual. Atau mungkin teman-teman sebagai penjual, aduh saya mau jual rujak buah, tapi buahnya ini dari toko buah yang mahal nih. Wah,
saya berekspektasi konsumen bisa membeli dengan harga misalnya satu porsinya Rp25.000 seperti itu. Kemudian ada faktor banyak perusahaan yang produksi produk sejenis, itu juga seperti kaitannya tadi ya nomor berapa tadi ya? Nomor 3. Jadi harus seragam ya, jangan sampai terlalu mahal, jangan sampai terlalu murah sendiri. Faktor spesifik lainnya yang kiranya berkaitan dengan penawaran barang dan jasa tersebut. Oke, tuh. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Jadi minggu depan saya akan ulas sedikit tentang penawaran. Jadi kita hari ini belajar mengenai permintaan, ceteris paribus, pergeseran kurva permintaan, faktor apa saja mempengaruhi permintaan, kemudian sedikit tentang penawaran. Oke. Saya ingin mengingatkan bahwa minggu ketiga ya besok ya itu sudah mulai presentasi ya. Kelompok yang presentasi kelompok 1. Iya, Pak. Nih, kelompok 1, Mbak Ernawati, Mbak Ya. Bella, Mbak Dika, Mas Riko, dan Mbak Yuni ya. Jawaban nanti disiapkan di jam kedua nanti ya. Jam pertamanya nanti saya isi materi dulu sampai 1 jam lah. Atau 1/4 jam saya isi materi, baru nanti teman-teman presentasi. Oke? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau Pak. disampaikan? Iya Bapak, saya mau tanya, itu buat presentasinya kelompok 1 berarti modul 4 kegiatan belajar 3 aja apa semua? 3 aja. KP3 aja ya. Berarti kegiatan belajar 3 aja. Oh, Soalnya baik, Pak. nanti yang ke bab itu kan bab 4 ya. Bab 4-nya kan nanti saya bahas. Bab KB1, KB2 kayaknya nutut sih saya bahas lewat ini itu. Oke. Itu ya. Oke. Pak. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, minta tolong Mbak Putri ini ya, absensi nanti di akhir sesi aja di pertemuan 8. Kemudian jangan lupa direkam ya. Nanti. Siap, Pak. Oke. Iya Pak, ini Kak Irwan udah direkam Oke. sama Kak Irwan. Oke. Oh, yang rekam Mas Irwan. Oke. Iya. Oke, deh, good. Kalau gitu, kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Saya akhiri hari ini. Selamat beristirahat. Mau tanya. Oh iya Mbak Leisa, silakan. Siapa yang bertanya? Maaf. Iya. Konsumen potensial tuh konsumen tetap ya Pak? Bukan. Terus apa ya? Konsumen potensial ini adalah calon konsumen. Iya Pak. Calon konsumen. Kayak contohnya apa ya calon konsumen ya? Calon konsumen. Ya, calon konsumen misalnya dalam satu daerah, dalam satu wilayah punya pangsa pasar misalnya suatu banyak konsumennya misalnya nih di kota A dengan misalnya kita menjual produk untuk wanita baju muslim misalnya. Nah, berapa nih konsumen potensialnya dalam satu kota itu? Misalnya ada 1000 jiwa gitu. Berarti ini adalah konsumen potensial. Nah, karena potensial berarti dia belum tentu jadi konsumen kita. Kan potensial, belum tentu, masih calon. Mau nggak maunya ya tergantung dari bagaimana kita marketingnya sama bagaimana produk kita sendiri. Oke. Calon konsumen kayaknya. Gampang. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, ada lagi yang ditanyakan sebelum saya tutup? Belum? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian selamat beristirahat, sampai jumpa minggu depan. Oke? Oke, bye-bye semuanya. See you. Bye-bye, terima kasih. Sama-sama.